Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiliani. Di sini saya sedang mengikuti pelatihan TKJ di LKP Smart Keys. Dan di sini saya akan menjelaskan tutorial merakit PC. Tetapi sebelum ke tahap perakitan, saya akan mengenalkan perangkat hardware terlebih dahulu. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor dalam sebuah komputer mempunyai fungsi yang sangat penting karena komponen kecil ini menentukan kecepatan performa dari sebuah komputer. Fungsi prosesor yang paling penting ialah sebagai sebuah otak dari komputer karena setiap data yang akan diproses akan selalu melalui prosesor. Yang kedua, power supply. Power supply merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen yang dalam casing yang membutuhkan tegangan. Misalnya, motherboard, hard disk, kipas, dan lainnya. Selanjutnya, motherboard. Fungsi motherboard pada umumnya adalah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Berikutnya, heatsink. Fungsi heatsink adalah untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor supaya suhu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Berikutnya, DVD drive adalah drive yang menggunakan laser untuk membaca informasi dan disk optik seperti CD, DVD, hingga Blu-ray disk. Disk akan berputar dengan cepat ketika dimasukkan ke drive dan sinar laser akan membaca informasi dari disk tersebut. Berikutnya, UPS. Fungsi utama yakni mencegah perangkat elektronik mati sehingga memberi kesempatan penggunanya untuk mematikan secara normal serta menghindari putusnya arus listrik ketika perpindahan listrik PLN ke genset. Selain itu, UPS juga berfungsi sebagai stabilizer arus listrik dan penangkal. Baterai CMOS disebut juga CMOS, RAM atau hanya CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meskipun tetap tanpa aliran listrik. Berikutnya adalah slot memori, berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Selanjutnya, NOT bridge berfungsi sebagai menjembatani arus data di sekitar memori. Prosesor front, slide bus, dan AGP bus juga mengatur kerja power management. Dan berikutnya, port SATA berfungsi untuk menghubungi media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Berikutnya, short bridge berfungsi mengatur kerja perangkat semacam IDE, controller, DCI, bus, RAM BIOS, keyboard dan mouse, USB, LAN, modem, dan fungsi I/O lainnya. Dan berikutnya, port paralel menyambungkan komponen dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Berikutnya, fungsi port USB. Fungsi port USB adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Berikutnya adalah RAM. RAM adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang Anda miliki, semakin cepatlah komputer yang Anda miliki.